Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Pratiwi dengan NIM F1G1222007. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil penetration testing aplikasi web. Nama website yang kami gunakan yaitu pengarsipan surat sederhana. Tools yang digunakan yang pertama OWASP Shape atau Set Attack Proxy. Yang kedua, Firefox Mozilla, dan yang ketiga, sistem target localhost atau Flex web aplikasi. Tujuan pengujiannya adalah untuk memastikan bahwa sistem web pengarsipan surat sederhana dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi keandalan, fungsionalitas, kegunaan, keamanan, dan kinerja sistem dalam proses penyimpanan, pencarian, pengelompokan, dan pengelolaan surat masuk dan keluar. Selain itu, pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi kesalahan atau bug sejak dini, memastikan kompatibilitas antar muka pengguna, serta memverifikasi bahwa sistem mampu menangani data arsip secara akurat atau efisien. Yang selanjutnya, metodologi. Yang pertama, perencanaan pengujian, yaitu menyusun skenario uji berdasarkan fitur sistem seperti input surat, pencarian, dan penyimpanan arsip. Yang kedua, pembuatan dan pelaksanaan test case, yaitu menguji setiap fitur menggunakan input yang bervariasi untuk melihat apakah output sesuai. Yang ketiga, evaluasi hasil, yaitu mencatat bug dan ketidaksesuaian untuk dianalisis. Yang keempat, perbaikan dan retesting, yaitu memperbaiki kesalahan dan menguji ulang. Dan yang terakhir, pelaporan, menyusun laporan hasil pengujian sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menunjukkan dan mendemonstrasikan bagaimana kami melakukan pemindaian kerentanan terhadap sebuah website, yaitu website arsip surat yang kami buat. Di sini saya menggunakan tools yang namanya yaitu OWASP Zap. Jadi OWASP Zap ini adalah sebuah alat open source yang digunakan untuk mendeteksi kerentanan umum pada suatu web aplikasi. Di sini langsung saja kita coba demonstrasikan bagaimana cara menggunakannya. Di sini kita perlu mode automated scan. Lalu di sini pada bagian URL to attack kita masukkan halaman website yang ingin kita lakukan penyerangan. Tapi sebelum itu kita harus pastikan apakah website sudah berjalan atau belum. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa website kita itu sudah berjalan. Jadi di sini kita langsung saja copy alamat website dari web yang kita akan serang. Lalu kita masukkan pada bagian sini. Di sini kita gunakan, saya menggunakan peramanan atau browser Firefox. Lalu kita langsung saja lakukan penyerangan. Di sini Zap sedang melakukan crawling ke semua halaman yang ada di website kami, seperti halaman login, juga dashboard. Kita akan menunggu sampai proses scan-nya selesai. Bisa kita lihat di sini bahwa proses penyerangan telah selesai dan kita bisa melihat ada beberapa kerentanan
yang terdeteksi pada website kami, seperti absence of anti-CSR tokens, CSP, clickjacking, dan yang lain dan sebagainya. Seperti misalnya di bagian missing anti-clickjacking ini ada sebuah kerentanan bahwa aplikasi website kita itu bisa dimuat dalam sebuah elemen iframe dengan pembatasan. Dan begitu pula beberapa kerentanan lainnya. Demikianlah proses scanning dan identifikasi pada kerentanan pada website kami menggunakan tools OWASP-Zep. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan beberapa kerentanan yang sudah terdeteksi ini. Terima kasih telah menyimak, semoga video ini bermanfaat. Baik, di sini saya akan menunjukkan demonstrasi serangan SQL injection, salah satu kerentanan web paling umum dan berbahaya. Penjelasan singkatnya, SQL injection terjadi ketika penyerang dapat menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam form input pengguna. Serangan ini bisa dimanfaatkan untuk mengakses data, melewati autentikasi, atau bahkan menghapus data penting di database. Kami menggunakan sebuah website pengelolaan arsip surat. Saat pertama kali dijalankan, website akan menampilkan halaman login, meminta username dan password. Seperti ini tampilannya. Baik, saya akan masukkan username-nya, admin, kemudian password-nya. Di sini sudah menampilkan dashboard-nya. Saya mencoba melakukan SQL injection dengan memasukkan karakter admin dan password-nya. Tanpa kredensial yang benar, saya tetap berhasil masuk ke dashboard. Ini menunjukkan bahwa sistem login rentan terhadap SQL injection. Kemudian, dampaknya jika tidak dicegah, serangan SQL injection bisa sangat berbahaya. Penyerang bisa mengakses atau mencuri data pengguna, mengubah atau menghapus isi database, dan mengambil alih akun admin. Solusinya, untuk mencegah SQL injection, pengembang aplikasi website harus gunakan prepared schematic atau parametric query seperti ini. Kita hapus kemudian kita menambahkan fitur seperti ini. Nah, kemudian kita masuk lagi di dashboard-nya. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk kembali dengan karakter tadi. Masukkan username admin, kemudian password-nya terserah. Nah, ternyata hasilnya login gagal. Ini berarti kita berhasil menggunakan prepared statement di mana hanya user yang sudah terdaftar yang bisa masuk. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Tesiliara Trasigidi dengan NIM F1G1220039. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu jenis serangan keamanan web, yaitu XSS atau cross-site scripting yang kami temukan dalam aplikasi pengarsipan surat yang kami uji menggunakan OWASP-Zep. XSS terjadi ketika penyerang menyisipkan skrip berbahaya, biasanya JavaScript, ke dalam input aplikasi. Jika input ditampilkan kembali di halaman web tanpa difilter, maka skrip tersebut akan dijalankan oleh browser pengguna. Serangan ini biasa digunakan untuk mencuri cookie
mengubah tampilan halaman atau melakukan redirect ke situs berbahaya. Sekarang saya masuk ke aplikasi mengisi form upload surat. Saya akan memasukkan pilot berikut. Memilih file. Lalu saya akan mengupload. Setelah surat berhasil ditambahkan, kami kembali ke halaman dashboard. Di sini ketika kita lihat di sini kita lihat bahwa pop-up alert muncul di browser menampilkan tulisan XSS berhasil. Ini membuktikan bahwa aplikasi mengeksekusi skrip dari input pengguna sehingga rentan terhadap serangan XSS. Untuk mencegah saya mengecek kode HTML yang menampilkan data judul. Awalnya aplikasi menggunakan surat judul save. Filter ini menyuruh templates engine untuk tidak menyaring HTML yang berbahaya. Kami menggantinya menjadi surat judul. Surat judul dengan karakter akan diubah menjadi teks biasa dan browser tidak akan menjalankan skrip dan input pengguna. Dari input pengguna. Saya uji ulang serangan dengan input yang sama lalu lihat hasilnya. Sekarang judul surat hanya ditampilkan sebagai teks biasa, tidak ada pop-up yang muncul. Ini membuktikan bahwa kerentanan XSS telah berhasil kami cegah. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Arfal Albarza dengan NIM F1G12209. Di sini saya akan mendemonstrasikan serangan clickjacking yang merupakan salah satu kerentanan yang terdeteksi di website kami. Dan apabila ini tidak dicegah, ini akan sangat berbahaya. Serangan clickjacking ini adalah sebuah serangan di mana penyerang menyembunyikan halaman asli aplikasi kita dalam elemen iframe yang transparan, lalu menempatkan tombol palsu di atasnya. Korban mengira dia mengklik tombol hadiah, padahal sebenarnya dia mengklik tombol hapus data, transfer, atau asli berbahaya lainnya di aplikasi target. Baik, kita langsung saja masuk di simulasi serangannya. Ini adalah tampilan awal dari website kami. Dan saya sudah menyiapkan sebuah script di mana ini akan saya gunakan untuk melakukan serangan clickjacking. Baik, kita akan coba jalankan. Kita bisa lihat tampilan halamannya. Di tengah halaman ada tombol bertuliskan klaim hadiah. Namun sebenarnya di belakang layar, tombol ini menutupi iframe yang memuat halaman dashboard aplikasi kami. Saat pengguna mengklik tombol tersebut, sebenarnya dia mengklik sesuatu dalam aplikasi tanpa sadar. Dan hasilnya, kita bisa lihat bahwa halaman dashboard dari aplikasi berhasil ditampilkan dalam iframe transparan. Artinya, jika tombol hapus surat berada tepat di bawah tombol ini, serangan bisa dilakukan tanpa sepengetahuan korban. Untuk solusinya, di sini saya menambahkan konfigurasi keamanan dari sisi Flex. Saya sudah menambahkan kode ini. Kita akan coba jalankan ulang. Kali ini iframe tidak bisa lagi menampilkan halaman dashboard.
hasilnya ini hanya menampilkan halaman kosong. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa demonstrasikan. Selanjutnya saya berikan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Sulfikram dengan NIM F1G1222032. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan mendemonstrasikan sebuah serangan keamanan web yang bernama CSRF atau bisa juga kita sebut sebagai Cross-Site Request Forgery. CSRF ini adalah sebuah serangan yang mengeksploitasi sesi login pengguna yang sah untuk menjalankan aksi berbahaya tanpa sepengetahuan korban. Ketika seorang user atau pengguna sedang login ke sebuah website atau aplikasi, sesi tersebut tersimpan di dalam browser dalam bentuk sebuah cookie. Jika sang penyerang berhasil membuat korban membuka sebuah halaman palsu yang berisi permintaan tersembunyi, maka browser korban secara otomatis akan mengirim sebuah permintaan ke aplikasi target seolah-olah itu dilakukan oleh korban itu sendiri. Di sini saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana CSRF ini bekerja. Di sini saya akan login terlebih dahulu ke dalam tampilan utama dari website yang ingin kita serang. Baik, di sini sudah ada tampilan dari dashboard sistem yang kami buat. Sudah surat masuk, surat keluar juga. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah program di mana program ini akan kami gunakan untuk menyerang dari website yang tadi kita sudah buat. Langsung saja kita coba running program yang sudah kita buat tadi. Di sini akan tampil sebuah halaman sederhana di mana ada sebuah tombol yang bertulisan klaim sekarang. Tombol ini terlihat sederhana, namun sebenarnya tombol ini akan langsung mengirimkan perintah push ke route hapus, yaitu route yang akan menghapus salah satu surat di dalam aplikasi yang ada di dashboard utama. Bisa saja kita coba. Kita klik time sekarang. Oke, baik. Di sini bisa kita lihat bahwa salah satu surat keluar itu sisa satu. Hal tadi seharusnya ada dua. Sekarang kita coba masuk ke halaman dashboard utama yang website yang kita buat. Di sini suratnya masih ada dua, tapi begitu kita refresh, suratnya sisa satu. Ini berarti serangan CSRF yang kita lakukan telah berhasil. Untuk mencegah terjadinya serangan ini, kita bisa menambahkan sebuah lapisan proteksi pada sisi server. Maka dari itu, di sini saya akan menggunakan yang namanya file decipherer. Langsung saja, pada bagian route hapus, kita tambahkan sebuah prompt seperti ini. If not request refer. Kode ini nantinya akan mengecek apakah setiap permintaan post yang kita kirim itu berasal dari domain kita atau bukan. Jika tidak, maka permintaan akan langsung ditolak oleh server. Di sini kita coba jalankan kembali program yang kita gunakan untuk menyerang website tadi. Kita langsung saja klaim sekarang. Ya, kita lihat bahwasannya sekarang
Sekarang kita akan coba untuk membuka kembali file program yang kita gunakan untuk menyerang sistem tadi. Langsung saja kita coba jalankan kembali program yang kita gunakan tadi setelah kita tambahkan proteksi. Lalu kita klik klaim sekarang, dan seperti yang bisa kita lihat di sini tampilannya adalah forbidden 403. Ini berarti CSRF biar hasil kita jaga, dan bisa kita lihat pada super utama setelah kita sudah tidak ada lagi surat yang terhapus. Sekian demonstrasi yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.